Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi menjelang siang atau sudah selamat siang kepada sahabat-sahabat semuanya yang sudah hadir pada program Faith and Pandemic, launching buku juga talk show berkenaan dengan bagaimana COVID-19 dan keimanan kita, hubungannya, relasinya, dan juga bagaimana indahnya manusia, masyarakat muslim di Indonesia maupun di seluruh dunia menyikapi COVID-19 ini dan mencoba bertahan dari pandemi COVID-19 dengan cara-cara yang kreatif, juga mencoba meningkatkan kualitas keimanan di tengah-tengah bencana yang kita hadapi hari ini. Acara hari ini kita akan buka dengan membaca suratul Fatihah sebagai ummul kitab. Semoga dengan membaca suratul Fatihah kita bisa memastikan acara ini berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya akan memberikan gambaran singkat tentang program Faith and Pandemic ini. Yang pertama, Project Faith and Pandemic ini dimulai pada tahun 2021 dalam rangka mengumpulkan pengalaman dan refleksi kritis tentang kelangsungan hidup COVID-19 dari perspektif agama di kalangan Muslim Indonesia dan Australia. Dalam rangka mengumpulkan cerita dan refleksi tersebut, proyek ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah buku dan program podcast sebanyak 40 episode. Buku ini telah mengumpulkan 44 esai dari 42 kontributor, dibagi menjadi 5 bab. Esai-esai tersebut mendiskusikan beragam topik mulai dari ibadah, new normal, hingga pernikahan jarak jauh. Mulai dari bertahan dari gejala hingga menerima ketidakpastian yang tidak terhindarkan. Dari polarisasi agama ke dimensi kebahagiaan yang sakral. Untuk teman-teman yang berminat untuk mendapatkan versi e-booknya, bisa langsung mendownload ke link yang akan dikirimkan di kolom chat. Setelah 2 tahun kesulitan dan ketidakpastian, pandemi akan segera menjadi endemi. Saat tingkat vaksinasi meningkat, kekebalan masyarakat membantu kita untuk memulai kembali. Dengan titik balik waktu ini, kami dengan senang hati meluncurkan buku dengan tema peluncuran buku dan talk show buku Faith and Pandemic atau Iman dan Pandemi, merefleksikan masa lalu, merangkul masa depan. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk program ini. Mungkin bisa diberikan dengan memberikan tepuk tangan online ya, atau bisa menggunakan icon yang ada. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Bahagia sekali rasanya bisa tetap bertemu dan berkumpul dengan teman-teman semuanya meskipun masih dalam keadaan pandemi yang secara berangsur-angsur akan berubah menjadi endemi ini. Kepada teman-teman mungkin di Indonesia yang sudah sedang bersiap-siap untuk melaksanakan mudik ke kampungnya masing-masing, kami juga mendoakan semoga perjalanan bisa lancar dan juga bisa menikmati hari-hari di kampung halaman dengan bahagia. Alhamdulillah telah bergabung dengan kita semuanya, para pembicara juga orang-orang yang bertanggung jawab di balik program Faith and Pandemic ini. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan Mas Irfan Sarhindi sebagai Kepala Program Faith and Pandemic. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mas Irfan untuk inisiasinya. Luar biasa, ini program yang luar biasa dan mudah-mudahan juga bisa memberikan insight kepada para survivor dari COVID juga, agar ternyata selalu ada hal baik di tengah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Terima kasih Mas Irfan. Selanjutnya
adalah Mas Yanwardi Syukur. Mas Yanwardi Syukur ini adalah ketua dari Forum Alumni Australia Indonesia Muslim Exchange Program. Assalamualaikum Mas Yanwardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya Mas Yan? Alhamdulillah Gus Romzi. Salam untuk semuanya. Baik, terima kasih Mas Yan. Mas Yan nanti akan kita minta untuk juga menyampaikan sambutan atas nama Forum Alumni. Terima kasih. Selanjutnya juga akan ada, selanjutnya telah hadir bersama kita perwakilan dari IMAP dan juga Mosaic Connection, Bapak Rowan Gold, langsung dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Pak Rowan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gus Romzi? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dan terima kasih juga telah setia ini merawat jejaring dari alumni IMAP. Alhamdulillah, terima kasih. Senang sekali. Oke, terima kasih Pak Rowan. Nanti kita akan minta juga untuk menyampaikan sambutan. Juga telah hadir bersama kita para pembicara. Ada beberapa pembicara yang sudah hadir baik dari Indonesia maupun dari Australia. Ada Mbak Nyai Inas Suraya. Mbak Ning Inas ini sudah hadir juga bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Thank you for having me. Terima kasih nih di tengah kesibukan aktivitas di luar kota juga menyebarkan semangat beragama yang sejuk di kalangan masyarakat Indonesia, masih menyempatkan diri. Ada Mr. Nasim Zereka dari Australia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, Mr. Nasim? I'm very well, thank you. How are you? Thank you so much for having me with you guys. Yeah, it's an honor for us. Thank you for joining this program, and thank you for also being a co-writer of this book. You're very welcome. Ramadan Mubarak to you all. Ya, Ramadan Mubarak. Thank you. Selanjutnya yang terakhir ada Ibu Zainab Murad. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik sekali. Thank you, Ms. Zainab, for joining us, and we hope that we can talk about what you wrote on our book. Terima kasih. Thank you for having me. Thank you. Juga setelah hadir bersama kita Ibu Brina juga langsung dari Melbourne di Australia. Terima kasih sudah hadir. Juga kepada para undangan, tamu undangan, dan para peserta. Juga ada 44 penulis juga insya Allah sudah berkumpul semuanya di Zoom meeting kali ini. Saya selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita akan menuju kepada speech yang pertama atau sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari Australia Indonesia Muslim Exchange Program dan Mosaic Connection. Kepada Bapak Rowan Gold, dipersilahkan. Terima kasih Gus Romzi atas introduction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman saya, para alumni program IMAP, juga tim Podcast Trend, dan seluruh tim pelaksana dan juga peserta dari mancanegara pada pagi hari ini atau siang kalau di Melbourne. Untuk memulai mungkin pada kesempatan pertengahan bulan suci Ramadan, kita ucapkan Ramadan Mubarak dan semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan sejahtera. Jadi atas nama tim Mosaic Connections sebagai pelaksana program IMAP, sangat senang dan berbahagia atas launchingnya buku Faith in the Pandemic ini yang sudah hampir 2 tahun dalam prosesnya dari awal tahun 2020 dan sekarang sudah menjadi suatu hasil produk kolaborasi alumni IMAP yang sudah
keberapa kalinya. Jadi alhamdulillah kita senang sekali dan menyambut dengan sangat baik inisiatif ini, dan memang penting untuk kita lanjutkan kolaborasi seperti ini. Selain di dalam buku ini memang patut kita ada sebetulnya banyak sekali mutiara-mutiara yang patut dipelajari dan renungi dari para kontributor dalam bagaimana mendapat pelajaran, dan juga bagaimana perbedaan dan juga persamaan dalam pengalaman kita semua menghadapi pandemik ini. Jadi terutama mungkin kita bayangkan bahwa banyak perbedaan antara Indonesia dan Australia, tapi sebetulnya banyak persamaan juga, khususnya dalam bagaimana kita menghadapi tantangan, dan saya yakin pasti akan banyak yang kita bisa dapat dari segi itu. Dari inisiatif ini juga menurut kita menunjukkan bahwa dalam pandemi ini memang dengan seperti disebut dalam Al-Quran, innamal usri yusra, seperti dalam kesusahan ada kesempatan yang baru. Jadi seperti dengan melakukan kolaborasi ini dan saling belajar dan saling terhubung walaupun tidak bisa langsung tatap muka, tetapi dengan sarana teknologi yang kita bisa pakai sekarang ini, sebetulnya banyak sekali kesempatan yang bisa kita raih. Dan seperti dari hal program IMAP sendiri yang tahun ini sudah memasuki tahun ke-20, walaupun sempat kita ketika pandemik melanda untuk pertama kali, sempat kita heran atau mungkin khawatir bahwa program IMAP mungkin tidak akan dapat berlangsung. Ternyata dapat kita rubah dan kita olah kembali dan kita laksanakan online, dan ternyata sangat menurut kami sebagai organizer sangat sukses. Engagement dan rasa persaudaraan yang dapat kita bangun di suatu program online itu jauh di atas yang kami prediksikan. Jadi itu memang sesuatu yang mungkin tidak akan kita coba kecuali memang ada sesuatu seperti pandemi ini yang memaksakan kita untuk bisa kreatif dan mencoba hal yang baru. Jadi dari sekian banyak pembelajaran yang kita dapat dari program offline, insya Allah kita bisa bawa kembali ke program online. Kita akan yang akan berlangsung kembali, insya Allah dalam waktu dekat. Jadi intinya terima kasih, kita sambut dengan sangat baik program kolaborasi ini dan buku, dan insya Allah buku dan podcast ini akan banyak membawa manfaat bagi kedua negara kita, khususnya umat Muslim. Dan banyak kita dapat pelajaran dan mutiara-mutiara dari buku ini. Jadi jazakumullah khairan kepada organizer Kang Irfan dan juga para penulis, dan insya Allah saya ikut mendengar refleksi mereka dalam program ini. Terima kasih banyak Gus Romzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rowan. Saya setuju sekali, pandemi menghadirkan kepada kita banyak kebaikan-kebaikan juga. Selain tentu saja di balik semua duka yang kita rasakan hari ini, ada kebaikan. Dan secara internal kami komunikasi forum alumni di ruang digital juga jadi berjalan jadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Selanjutnya adalah pemutaran video dari forum alumni IMAP. Silahkan kepada Mbak Nurul. Kilas Balik Forum Alumni IMAP. IMAP, Australia Indonesia Muslim Exchange Program, adalah program pertukaran tokoh pemuda-pemudi Islam antar kedua negara yang sudah berjalan sejak tahun 2002. Hingga hari ini, lebih dari 300 alumni program
baik dari Indonesia maupun Australia, dari beragam latar geografis, profesi, kompetensi, komunitas, dan organisasi telah merasakan manfaat keterlibatan dalam program yang berlangsung secara luring maupun daring tersebut. Memperingati 15 tahun kiprah dan dampak program IMAP di Indonesia, pada tahun 2017, pihak Australian Embassy mengundang para alumni IMAP untuk berkumpul dan merancang program kontribusi alumni di bawah kepemimpinan Yanwardi Syukur, alumni angkatan 2015, Forum Alumni IMAP terbentuk pada saat itu. Hingga hari ini, Forum Alumni IMAP telah melaksanakan beberapa kegiatan program. 1. Penerbitan karya buku, kolaborasi alumni sejak tahun 2017. Hidup damai di negeri multikultur. Islam kontemporer di Indonesia dan Australia. Muslim, milenial, dan faith and pandemic. 2. Pelatihan dan workshop menulis di Jakarta dan Makassar. 3. Webinar dengan menggunakan ragam platform digital dengan mengangkat ragam topik antar alumni dan narasumber selama masa pandemi. Ikuti kami di sosial media berikut ini. Oke, terima kasih. Ini video ini sekaligus juga ajakan ya untuk teman-teman semuanya yang hadir dan mungkin belum pernah ikut Muslim Exchange Program, Indonesia Australia Muslim Exchange Program ini. Mudah-mudahan teman-teman tahun ini bisa ikut, kemudian bergabung dengan kami di Forum Alumni IMAP. Untuk lebih jauh mengenal Forum Alumni IMAP juga terkait dengan program Faith and Pandemic ini, kita undang Mas Yanwardi Syukur selaku Ketua Forum Alumni IMAP untuk memberikan sambutan. Dipersilahkan Mas Yanwardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa silaturahmi pada kesempatan kali ini di acara launching buku dan talk show Faith and Pandemic. Yang pertama, pandemi COVID-19 ini telah mengakibatkan banyak sekali dampak bagi kehidupan manusia ya, dalam pendidikan, dalam ekonomi, dalam politik, bahkan dalam spiritualitas. Sebelumnya kita beribadah di masjid, kemudian kita harus beribadah di rumah ya. Dan kita juga diwajibkan untuk social distancing, kita belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Tapi, saudaraku sekalian, pandemi COVID-19 ini juga sekaligus menjadi blessing in disguise, yaitu kita semua sebagai manusia ini memiliki kemampuan untuk menghubungkan titik-titik pisah, atau yang disebut sebagai connecting the dots. Apa yang sebelumnya terpisah, kemudian terhubung lewat jaringan internet atau lewat jaringan yang kita pakai seperti Zoom meeting pada kali ini. Connecting the dots adalah salah satu skill yang sangat dibutuhkan untuk manusia zaman sekarang, wabil khusus kepada kalangan Muslim untuk bersinergi, terutama berkaitan dengan Indonesia dan Australia. Yang kedua, saudaraku sekalian, kalau kita berbicara berkaitan dengan COVID-19, kita pun jadi teringat. Yang pertama, masa lalu, masa kini, dan apa rencana kita di masa yang akan datang. Di masa lalu, saudara sekalian, kita tahu terjadi proses yang namanya mutasi genetik. Mutasi genetik dari hewan ke manusia yang terjadi di Wuhan ya, pada tahun 2019 akhir. Tapi sebelumnya juga pandemi atau wabah ini juga pernah terjadi, misalnya dalam kasus virus flu Spanyol, cacar ya, kemudian SARS dan lain sebagainya. Para ilmuwan kemudian mengkaji dan mengantisipasi bagaimana agar tidak terjadi peristiwa tersebut. Karantina adalah salah satu cara untuk itu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari sejarahnya, karantina yang dipakai manusia modern ini sesungguhnya telah dipraktikkan sejak zaman dulu ketika manusia sedang dalam proses peralihan
dari zaman berburu dan mengumpulkan makanan, kemudian beralih pada masa mereka menetap ya. Kemudian saudara sekalian, berkaitan dengan masa kini, saat ini kita hidup dengan wabah ya. Kita sampai sekarang belum sepenuhnya free dari yang namanya wabah COVID-19. Maka pemerintah di berbagai negara menggalakkan yang namanya vaksinasi. Maka sangat dianjurkan kepada kita semua agar mengikuti itu, agar kita juga dapat memiliki tubuh yang lebih sehat. Dan disebutkan bahwa siapa yang mampu beradaptasi berarti dia akan mampu bertahan hidup. Tapi siapa yang tidak mampu beradaptasi, dia juga akan cepat punah. Kemudian masalah masa depan, kita juga harus memikirkan masa depan kita, termasuk bagaimana mengantisipasi agar virus-virus ini, mutasi virus seperti yang terjadi di Wuhan dan seterusnya, ini dapat dikendalikan dan aktivitas manusia berjalan dengan lancar. Bapak Ibu saudaraku sekalian, buku Fight and Pandemic ini adalah jendela ilmu ya. Ini jendela ilmu sekaligus jembatan pengetahuan atau jembatan peradaban, jembatan antar peradaban masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Kita berharap semoga generasi-generasi sesudah kita ini akan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana cara mengantisipasi pandemi yang kita hadapi pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, saat ini menurut saya kita butuh 3 hal dalam hidup kita agar kita tetap bermakna sebagai muslim. Yang pertama adalah kita butuh iman atau faith. Tetap kuatkan iman dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi wabah. Yang kedua, tetap milikilah ilmu, milikilah knowledge, karena dengan ilmu ini kita bisa mendapatkan banyak hal. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asyi, kata sebuah peribahasa. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Yang ketiga adalah amal. Kita butuhkan amal. Kita sudah punya iman, kita sudah punya yang namanya knowledge, ilmu, tapi kita juga harus mengamalkan itu dengan cara berbagi lewat tulisan, berbagi lewat lisan dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala takhafu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah engkau lemah dan engkau berduka cita, karena sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang tinggi kalau kamu menjadi orang-orang yang beriman. Forum Alumni IMEP yang terbentuk beberapa tahun terakhir sangat mensupport kita semua untuk bersinergi antara Indonesia dan Australia lewat berbagai kegiatan yang tadi telah disampaikan lewat video, dan hati kami semua atas nama Forum Alumni IMEP bersama mereka-mereka yang telah wafat di masa pandemi COVID-19. Termasuk hati kita semua, doa-doa kita semua tercurah kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh mereka yang wafat di masa COVID-19. Forum Alumni IMEP sama-sama kita semua mendoakan semoga saudara-saudara kita yang telah wafat mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas bantuan kita semua dari Podcast Trend, Mosaic Connection, Forum Alumni IMEP, para kontributor dari Dubes Australia untuk Indonesia, Dubes Indonesia untuk Australia, para speaker, kemudian para tim di belakang layar, ada Mbak Nurul, Mbak Ulfa, Mas Rivaldi, Mbak Vina. Dan terakhir, marilah kita berdoa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha memaafkan, yang paling tinggi, dan Engkau senang untuk memaafkan. Maka maafkanlah kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan berikanlah kami Lailatul Qadar pada bulan-Mu yang paling mulia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Yanwardi Syukur, kata sambutan yang luar biasa, juga sekaligus memberikan doa kepada kita semua agar bulan Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkah untuk kita semuanya. Selanjutnya adalah pemutaran video dan launching Podcast Trend oleh Podcast Trend, IMEP, dan FA IMEP, Forum Alumni IMEP. Silakan. Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan penuh syukur, kami dengan ini meresmikan peluncuran buku Faith and Pandemic, Religious Narrative and COVID-19 Survival, Stories and Reflections from Indonesian and Australian Muslims. Sebuah buku yang ditulis oleh kolaborasi antara Muslim Indonesia dan Australia, alumni Muslim Exchange Program, yang sangat baik, sangat penting untuk mendokumentasikan apa yang telah dilakukan oleh kedua tokoh muda dari Indonesia dan Australia. Semoga buku ini tidak hanya menjadi bukti proses tukar pengalaman dan berbagi gagasan antara Muslim di kedua negara, tetapi juga menjadi pintu untuk kolaborasi intensif di masa yang akan datang. Selamat membaca. Baik, terima kasih. Sebuah video yang bagus sekali ya. Saya juga baru menonton videonya. Ini kolaborasi yang luar biasa. Sekali lagi kolaborasi antara Australia Indonesia Muslim Exchange Program, Forum Alumni, juga Podcast Trend, Mas Irfan Sarihindi selaku foundernya. Mudah-mudahan kolaborasi-kolaborasi selanjutnya juga bisa dilakukan baik oleh teman-teman alumni IMAP atau yang akan mendaftar di IMAP di program-program berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya sebelum kita masuk kepada talk show, seri talk show, para pembicara juga sudah hadir di antara kita. Kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Sesi foto bersama diharapkan kepada teman-teman semuanya untuk menyalakan kamera, karena operator akan mengambil foto kita untuk dokumentasi. Silakan Mbak Nurul. Ini saya menyapa Mbak Nurul terus ya, ada tim operator yang luar biasa bekerja dengan sangat bersemangat nih Mbak Nurul, Mbak Ulfa, dan teman-teman yang lain. Terima kasih Gus Romzi. Saya akan memandu untuk menghitung ya. Ini spesial yang akan take picture itu Pak Rowan. Ya, masih nunggu, ada beberapa yang masih off cam. Kalau bisa. Untuk posenya Mbak Nurul ada panduan? Oke, pose tersenyum dulu ya. Setelah itu pakai pose dadah-dadah supaya bisa untuk kontennya IMAP. Oke, ya. Baik. Oke, masih nunggu, ada beberapa lagi yang bisa on cam kalau bisa. Iya. Oke, sudah bisa mungkin. Oke, mungkin senyuman dulu. Ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi untuk yang dadahan. Ya. Ini yang halaman kedua kayaknya nggak ini ya, karena soalnya off cam juga. Oke. Nggak apa-apa, Pak. Kedua. Oke, ya, jadi mungkin halaman kedua coba kita ada beberapa. Oke, satu dadahannya lagi, sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, ya, terima kasih. Silakan Gus, dilanjut. Terima kasih Pak Rowan, luar biasa. Terima kasih. Foto tadi ini ya menjadi apa namanya jejak digital yang baik, kolaborasi yang luar biasa antara anak-anak muda, tokoh muda Muslim di Australia dan tokoh muda Muslim di Indonesia. Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa terus berlanjut. Kita sekarang akan masuk kepada sesi talk show, sesi yang ditunggu-tunggu, karena di sesi talk show ini kita akan mendiskusikan buku yang saya pegang di tangan saya ini, buku Faith and Pandemic, Religious Narrative and COVID-19 Survival. Buku ini untuk teman-teman semuanya yang mungkin baru mendengar bukunya, buku ini ditulis bersama oleh 44 alumni Australia Indonesia Muslim Exchange Program, ditulis dalam bahasa Indonesia oleh teman-teman yang ada di Indonesia, dan ditulis dalam bahasa Inggris oleh teman-teman yang ada di Australia. Dan buku ini saya sudah baca banyak sekali artikel-artikel yang bermanfaat untuk kita. Ada momen refleksi sebagai mungkin beberapa teman-teman yang survivor COVID
membaca buku ini juga akan menguatkan semangat teman-teman untuk bangkit dari pasca pandemi. Untuk teman-teman yang mungkin mengalami banyak permasalahan-permasalahan, ada banyak solusi juga di sini. Untuk teman-teman yang hanya sekedar ingin mempelajari konteksnya saja, apa sih yang sebenarnya anak-anak muda Muslim atau teman-teman Muslim di Indonesia maupun di Australia lakukan untuk bisa meningkatkan kualitas kehidupan selama pandemi, itu juga ada di buku ini. Jadi buku ini buku yang luar biasa. Saya kalau mau meminjam istilah yang dipakai oleh Prof. Greg Valley ya dalam buku ini benar-benar bisa memberikan perspektif kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat Australia, untuk bisa menangkap bagaimana sebenarnya keagamaan dan pandemi ini tumbuh dan berkembang bersama di momen-momen sulit. Dan sekali lagi kepada teman-teman semuanya, mungkin bisa grab bukunya, nanti informasinya kita sampaikan lebih jauh. Tapi kalau mau download e-booknya di akhir acara nanti kita akan sampaikan linknya di kolom chat. Kita akan memberikan pertanyaan pertama dalam sesi talk show ini kepada project manager, mungkin ya saya menyebutnya project manager atau ketua dari program Faith and Pandemic, yaitu Mas Irfan Sarhindi. Oke, Mas Irfan. Jadi apa sih sebenarnya yang melatar belakangi program Faith and Pandemic ini? Oke, jadi yang melatar belakangnya itu pertama waktu itu ketika pandemi mulai merebak, waktu itu kan saya sempat kerja di tempat yang sama dengan Suramji sekarang. Terus salah satu yang saya lakukan adalah meneliti tentang narasi-narasi keagamaan yang itu berhubungan atau terkait dengan pandemi. Dan dari proses itu kemudian saya menemukan bahwa ternyata pandemi ini tidak hanya jadi pengalaman yang berhubungan dengan kesehatan atau ekonomi atau sosial, tapi juga adalah pengalaman keberagamaan. Karena ada banyak hal-hal kebutuhan beragama yang itu terdampak oleh adanya keharusan bagi kita menyesuaikan dengan pandemi atau beradaptasi dengan pandemi ini. Nah, di saat yang sama juga muncul narasi-narasi yang dalam bahasa saya katakanlah kayak konservatif atau tekstual, yang itu justru malah menyulitkan upaya kita bersama untuk menyelesaikan COVID-19 ini atau pandemi ini. Maka saya memandang bahwa kelihatannya butuh upaya, terutama secara digital, untuk membangun narasi-narasi keagamaan yang sifatnya positif, yang itu bisa membantu kita menyelesaikan pandemi ini bersama-sama. Contohnya misalkan soal narasi bahwa nggak apa-apa kalau kita divaksin, karena kalau di Indonesia kan ada narasi bahwa vaksin tidak halal dan seterusnya. Nah, kemudian dari proses berpikir itu, saya kemudian jadi teringat juga pandemi ini fenomena global, kemudian Muslim di Indonesia dan Muslim di Australia juga merasakannya, tapi walaupun Indonesia dan Australia ini jarak geografisnya dekat, tapi secara identitas dan karakter Muslimnya mungkin ada perbedaan, karena memang secara kultur juga berbeda, sehingga saya jadi penasaran kira-kira apakah pengalaman beragama dan refleksi beragama selama pandemi yang dialami oleh Muslim di Indonesia itu sama ataukah tidak dengan yang dialami oleh teman-teman di Australia. Nah, kemudian muncullah ide bahwa oh ya udah, gimana kalau kita bikin proyek yang itu coba ngajak tokoh-tokoh Muslim di Indonesia dan Australia untuk saling tukar pengalaman, tukar refleksi, sehingga bisa saling belajar lah, saling belajar satu sama lain. Nah, terutama juga silaturahmi antar tokoh nih yang terutama sudah difasilitasi dengan sangat baik oleh Pak Wawan Buglina dengan IMF ini. Begitu, Gus Romdi. Baik, Kang Irfan, kalau kita melihat ke buku ini ya, ini kan cukup tebal dikerjakan dalam menggunakan, tentu saja sebagian penulis juga punya kesibukannya masing-masing. Ini ada tantangan apa nih yang Mas Kang Irfan sendiri rasakan gitu dalam proses pembuatan buku ini? Tantangannya lumayan banyak juga. Pertama dari soal pengumpulan
naskahnya, teksnya. Tadi betul para alumninya sibuk, jadi kita harus fleksibel juga. Ada yang mereka mengirim via Google Form, ada yang kita fasilitasi mengirim japri langsung juga tidak apa-apa. Kemudian deadline-nya juga beberapa kali digeser, diperpanjang. Terus ada juga yang tulisan yang sudah muncul di media online, kemudian kami minta untuk muncul juga di Faith and Pandemic karena kami rasa tulisan-tulisan mereka sangat bagus. Misalkan tulisannya Pak Mukti, Pak Suhadi, sama Kang Fahad Padepi, itu kami minta dari tulisan yang sudah tersedia. Nah, tantangan yang berikutnya muncul ketika proses clearance-nya. Jadi untuk memastikan bahwa tulisan-tulisan ini selain mencerminkan refleksi yang kritis, tukar pengalaman yang kritis, juga secara sosiopolitik istilahnya tidak dikhawatirkan akan jadi backlash gitu, karena niat awalnya untuk membangun diplomasi in person yang baik antar individu di Indonesia dan Australia. Nah, mungkin ada kekhawatiran kalau misalkan topik-topik tertentu bisa dipelintir sehingga menjadi isu yang negatif, maka kemarin itu proses clearance-nya lumayan makan waktu hampir setengah tahun, sehingga proyek ini agak tertunda. Penyelesaiannya harusnya 2021 akhir itu udah selesai, tapi baru bisa diselesaikan di pertengahan 2022 ini gitu. Oke, baik, terima kasih Kang Irfan atas penjelasannya soal buku, agar nih teman-teman bisa jauh lebih jelas penjelasan soal buku ini atau lebih mengenal buku ini lebih jauh. Kita akan minta tim untuk memutar video dulu nih. Video launch dari book explainer. Silahkan. Baik, terima kasih. Demikian tadi pemutaran video book explainer, juga penjelasan dari Ketua Program Faith and Pandemic, Kang Irfan, untuk teman-teman yang mungkin mau lebih jauh melihat program Faith and Pandemic ini, bisa langsung mendengarkan podcastnya di Podcast Trend. Ada lebih dari 40 series di sana menjelaskan soal bagaimana pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, we are going to talk with Zainab Murad. Nih, Zainab Murad from Australia.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ms. Zainab, you wrote about how the COVID-19 pandemic forced individuals to find strength within. Could you please elaborate on that? Yeah, so subhanallah, like there's an ayah in the Quran that says, you know, al-hayatu dunya lahwan wa la'ab. So the life of this dunya is all about distraction. So what the pandemic did is it kind of brought that to our attention, because our life is divided. We're not conscious of how much time we spend traveling, meeting people, talking to people, purchasing things, going to the shopping center. It takes a big chunk of our day. So it really reiterated that verse in the Quran, and it reminded us of our purpose. It pushed us to transform our lives and enable us to see that the dunya, Allah created us. خَلَقَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. So Allah, our purpose of this life is mainly for the worship of Allah. And by pushing all these distractions away from the dunya and kind of doing a type of i'tikaf, some people could call it that, we were truly able to disconnect from the world and reconnect to Allah. And subhanAllah, you see, even like international students felt more connected in the time of lockdown because there was more opportunities for them to connect with other people online. And the online space grew into what it is today. And alhamdulillah, even with my work itself, all of our programs, we were able to, community-wise, we were able to implement them and adapt, as the brother was saying in his opening speech, adapt to the society that we were living in at that time because of the pandemic. So it really forced us to strengthen our bonds and our connections to Allah subhanahu wa ta'ala, and really changed our nature. So for me, I'm a very social person, but I'm an extrovert. So I was able to tap into my inner introversion and, learn to be comfortable, not in isolation, but in solitude, and really challenge that concept of feeling isolated, feeling lonely, feeling like there's no one around you. It really transformed that concept into a concept of solitude, and can allow us to really understand the experience of the Prophet when he was struggling, seeing all the people worshipping the idols. He would go retreat to the cave of Hira, and he would just do similarly to what we were doing, disconnect from the outer world. His meals would be delivered to the cave of Hira, and truly find that connecting point to Allah subhanahu wa ta'ala. So in summary, it really enabled us to grow our connection with Allah, grow with our faith, and grow as humans, getting out of our comfort zone and learn how to adapt to new things. Okay, thank you, Zainab. We still have 1 minute left. Can you told us that even we have to do this social distancing, the social bond or strength within Muslim society is growing and developing in a very good way. Can you explain more a bit in 1 minute how is the COVID situation right now in Australia? Alhamdulillah, right now we're starting to reintegrate into society and things are opening. As of in 2 weeks, I got a notification that we're able to, we don't have to wear masks anymore or check into different areas. So the restrictions, the government restrictions have eased, alhamdulillah. But yeah, I think it was a big shock to everyone's system when all these rigid rules came in place. It was very difficult to navigate them and adapt to them. But slowly we've readapted into society and trying to find our normal, because before, what we experienced during the pandemic was not a normal experience. So now we're trying to get back into the normal. Okay, thank you very much, Zainab. We are going to back to you after this, but let's just go to the next question first. Pertanyaan berikutnya akan saya ajukan kepada
Mbak Ning atau Mbak Nyai Inas Suroya. Assalamualaikum Mbak Ning Inas. Mbak Inas sudah bergabung bersama kita. Iya. Untuk teman-teman semuanya, khususnya yang di Australia, Mbak Inas ini datang dari pondok pesantren yang sangat dihormati dan dimuliakan di Indonesia, juga putri dari a very respected Islamic scholar di Indonesia, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Syekh Al-Hajj Mustafa Bisri, yang pada COVID-19 kemarin berhasil menjadi teladan untuk kita semua bagaimana protokol kesehatan diimplementasikan dengan sangat baik di sana. Kita minta Mbak Inas untuk menjelaskan lebih jauh soal itu, bagaimana komitmen itu dibangun, dan kemudian bagaimana pada akhirnya bisa menjadi pelajaran untuk banyak masyarakat Indonesia. Silakan Mbak Inas. Terima kasih Gus Romli kesempatannya. Ya, seperti kita ketahui bersama, pandemi ini memang merupakan hal yang sangat berat buat kita semua ya, termasuk dan terutama adalah kami yang tinggal di pondok pesantren. Memang tidak mudah karena dengan apalagi pesantren yang besar ya Mas Romzi ya, itu kan tidak mudah untuk kemudian kan awalnya kan minta dikosongkan untuk karena untuk mempersempit gerak virus itu kan, tapi tidak mungkin. Jadi pada kenyataannya yang saya di awal pandemi itu kebetulan saya tergabung dengan satu grup yang mitigasi COVID di pesantren. Ini memang agak menyedihkan kalau saya kelas balik ya, karena banyak sekali yang tidak mengindahkan ya. Mungkin saya sebenarnya agak mengerti karena itu banyak hal yang soal ekonomi ya, soal kemudian orang tua santri juga pada kenapa anak saya nggak bisa belajar. Jadi ada banyak hal yang complicated. Tapi yang saya bersyukur ya adalah Abah Gus Mus sejak awal itu mengambil sikap percaya sama tim medis ya. Jadi percaya bahwa ini virus ini nyata dan bisa mengakibatkan kematian, dan seperti kita saksikan bersama. Dan jadi sejak awal Abah mengambil sikap percaya bahwa virus itu ada dan harus mengambil langkah, antara lain ya mengosongkan pondok pesantren dan menghentikan pengajian umum yang Abah kan punya forum pengajian yang tidak hanya diikuti oleh santri, tetapi juga masyarakat dari desa-desa sekitar Rembang. Itu kebanyakan yang mengikuti adalah ibu-ibu dan bapak-bapak yang lanjut usia, Mas Romzi. Jadi akan sangat berbahaya buat mereka jika program itu lanjut. Maka sejak awal, bahkan sampai sekarang itu belum mulai lagi program itu, Mas. Jadi banyak banget yang merasa kehilangan dan protes gitu ya. Kenapa kok ini kapan ngaji Agustus mulai lagi, kapan itu? Tapi Abah tetap merasa akan melihat dulu kondisinya. Ketika aman, baru akan mulai lagi. Dan tentu saja ini tidak mudah ya Mas Romzi, karena banyak banget beberapa kalangan banyak juga beberapa kalangan pesantren yang agak nyinyir ya, maksudnya melihat Abah itu terus terang minoritas ya, karena beberapa kiai dan pengurus pondok pesantren itu tetap seolah tidak ada apa-apa itu. Dan banyak diantaranya kemudian ada santrinya yang kena itu, dan beberapa diantaranya denial, kemudian menutupi dan sebagainya. Lah itu banyak banget hal-hal yang seperti itu. Tapi Abah saya tetap pada pendirian beliau, dan beliau akan mengikuti apa anjuran pemerintah ketika nanti dianggap aman. Dan alhamdulillah sejauh ini pondok pesantren di Rembang itu relatif aman. Tapi kemarin itu ketika ada yang Omikron itu Mas Romzi, ada santri yang kena itu dari sekolah. Karena mulai pertemuan tatap muka. Jadi santri kan ada yang sekolah. Nah itu. Jadi memang itu nggak bisa dihindari kan, karena ada interaksi dengan teman-teman di sekolah. Demikian. Jadi sampai sekarang program ngaji Abah masih dilakukan secara online, hibrid ya. Jadi ada beberapa santri yang sangat terbatas jumlahnya, tapi kemudian selebihnya mengikuti melalui online. Demikian Gus Romzi.
Iya, saya sebagai follower dan subscriber dari Gusmus juga merasakan betul itu manfaatnya. Jadi tadinya yang bisa ngaji sama Gusmus kebanyakan yang mondok, sekarang kami yang berada di luar pondok pesantren tidak mengaji di sana tapi bisa langsung mengikuti pengajian ya Gusmus. Singkat saja Mbak Ines, kurang dari 1 menit, ada apa yang sebenarnya kemudian membuat Abah yakin dan atau mengambil keputusan bahwa hal ini adalah yang terbaik, sementara banyak kita lihat, saya juga menemukan banyak sekali di momen-momen awal ya pondok pesantren merasa tidak mau melakukan itu gitu. Jadi ini sekaligus kita mengambil inspirasi dari Abah, kira-kira apa yang membuat Abah Gusmus kemudian mengambil langkah itu gitu. Oke, sebenarnya sederhana ya Mas Romzi. Abah itu di awal-awal juga sempat menjadi narasumber pertemuan dengan para dokter. Abah menyatakan, mudah-mudahan saya nggak salah mengutip ya, serahkan sesuatu itu pada ahlinya. Jadi jika berbicara soal ekonomi, ya dengarkanlah Ibu Sri Mulyani misalnya ya, orang yang ahli ekonomi. Nah, jika berbicara dengan kesehatan, ya dengarkanlah dokter gitu loh. Jadi karena mereka yang punya apa namanya ilmu tentang itu gitu. Jadi kalau dokter bilang cara terbaik untuk menghentikan penyebaran virus ini adalah dengan misalnya pakai masker, kemudian dengan mengurangi keluar atau stop sama sekali. Jadi itu ya kita harus lakukan gitu. Meskipun terus terang berat juga bagi Abah ya. Bayangkan Abah itu kan secara rutin tuh pergi keluar kota untuk ceramah, tapi tiba-tiba kemudian stop secara total. Jadi tidak semua jadwal itu satu tahun itu biasanya udah penuh Mas, itu sudah semua dibatalkan sama beliau dan tidak menerima tamu. Nah soal tamu itu juga saya agak sedikit bersalah ya, karena saya terlalu galak. Jadi saya saking inginnya melindungi beliau, itu saya yang jadi, walaupun saya tinggal di Jakarta, saya sangat ketat sekali menolak semua tamu. Ketika waktu itu masih awal-awal pandemi ya, masih sangat mengkhawatirkan, tidak boleh sama sekali menerima tamu, karena akan terutama dari luar kota ya Mas, karena akan sangat beresiko tinggi, karena beliau juga sudah usianya 77 tahun. Alhamdulillah beliau sih ya mengerti, dan tapi kemudian ya kadang-kadang secara bercanda beliau bilang, aku ini di penjara gitu, saya ini di penjara, tidak boleh ketemu orang gitu. Tapi ya itu, tapi alhamdulillah sejauh ini beliau sehat dan kita juga minta doa semoga seterusnya beliau sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mbak Inas. Luar biasa, Abah Gusmus ini menjadi panutan untuk kita semua. Kita mendoakan semoga atau Allah baqa'ah wa nafa'an Allah bi. Ya, amin. Semoga Allah memanjangkan usia beliau dan memberikan manfaat atas ilmu-ilmu beliau untuk kita semua. Terima kasih. Nanti kita akan kembali ke Mbak Inas. Ya, terima kasih Mas Romzi. Baik, sebelumnya kita akan menuju ke Australia lagi. Kita akan bertemu dengan Mas Nazim Zereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I heard that you are a teacher, and this is very interesting because most of alumni of the Australia-Indonesia Muslim Exchange Program, especially Indonesia, are lecturer and also teacher in many universities and schools. So the question is also related to what you wrote on the book. The question is, as a teacher, what are the most challenging things you face during the lockdown in which the learning process was conducted remotely? And how do you reflect on that today as you have adapted to the situation? Okay. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. So I did two different roles. In 2020, I was a Year 4 mainstream classroom teacher. And in 2021, I was an Arabic community language teacher from kindergarten to Year 6. So each experience was unique and different in its own way. So with the first pandemic, so in 2020,
I moved to a new school to start that new role as a Year 4 mainstream classroom teacher. And then maybe a few weeks later, we went into this remote learning and we went online. So as teachers, we had to adapt to what resources we had to be able to continue this learning journey and to be able to communicate and to connect with our students. So, for example, for me personally, I was familiar with using, Microsoft PowerPoint to be able to create slides, to share with the students, and using a platform, Class Dojo, to be able to post activities on it for the students to, to engage with and to do. But then later we moved on to another platform, which was Google Classroom. So trying to upload a timetable in the morning and different activities for the students to complete throughout the day. For me personally, when I became a teacher, and, I've been teaching for the last 12 years, I never thought that, once upon a time, I'll be teaching online. I'll be, I'll be uploading, documents or activities online for students to be doing at home. To me, it was very challenging. There was time where I would go into school to be able to do some work at school, and just seeing this physical institution, the school, empty with absolutely no students, roaming around, playing, talking, laughing. It was really difficult to digest. But, over time you get used to it and you try to make the most of it. Some of the challenges would be, for example, students who come from non-English speaking background. If they don't have the tools, or if they, if they don't have their parents don't have the language to be able to support them with their English learning at home. That was a challenge. Students who weren't able to use technology by themselves, where their parents were actually working or, busy doing other things. Some of the challenges that I heard from mothers and fathers would be, especially when they have more than one child and they need to support more than one child with their online learning. A lot of it found it really overwhelming and difficult. So that was in 2020. In 2021, also at a different school, but in my capacity as an Arabic teacher, teachers and the school body learned from the previous experience of 2020, and we made sure that the student well-being was a priority. So making sure that the student wasn't overwhelmed, that the activity were accessible for the student, and that the student was able to do them by themselves. So as an Arabic teacher, I was in charge of creating double-sided worksheet every week, one double-sided worksheet every week for students to be able to do by themselves at home. So it was both in Arabic and in English. And moving forward, now, for example, I know I'm confident in using these online platforms, using Zoom, Google Classroom, Class Dojos, and all these different platforms to be able to communicate with my students if there was to be, if we were to go into another lockdown in the future. I've learned these tools and these strategies to ensure that my students are set for success. Sorry, it's still muted. We still have 1 minute, Mr. Nasim. And how did online learning affect students? I mean, how are they feeling? Do they feel happy with this online learning situation and experiences? Look, for us in Sydney, we stayed online
for last year, we stayed for a whole term, which is 10 weeks, about 10, 11 weeks. The year before was a little bit longer. The students, a lot of them, they missed the face-to-face interaction. They missed being in the classroom. We all know that the best learning usually occurs in the classroom when the students are they're in front of you. You can see what they're writing. You can see what they're doing. For me, I was so proud of the effort that a lot of the students have put in their online, during their online journey. But when they returned back to school, you felt like they really appreciated it. It kind of taught them that sense of belonging. They were really eager and they were really excited to come back. But obviously, when they returned, we have to make sure we have to check on their well-being first. We have to make sure that they were okay, especially if some of them have gone through COVID and if they were sick, making sure that they were okay and that they were ready, to come back and basically to put up with the challenges of the school life. So ensuring that their mental capacity, that their well-being was touched on, that they were ready to learn and to succeed again. Okay, thank you, Mr. Nasim. We're going back to you after this. You're welcome. And COVID-19 really reshaping the educational system, and of course, online learning activities is not for everyone. We are all facing the same problem in Indonesia and Australia. Setelah ini, selanjutnya kita akan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada para pembicara, tapi sebelumnya mari kita melihat pemutaran video testimoni tokoh-tokoh. Dipersilahkan.
Baik, terima kasih banyak. Banyak sekali tokoh-tokoh yang memberikan testimoni yang luar biasa terhadap lahirnya buku Faith and Pandemic ini. Kita kembali mengundang inisiator dari terbitnya buku ini, Mas Irfan El Sarhindi, yang kebetulan bersama dengan Mas Yanwadi Syukur juga merupakan editor dari buku ini. Mas Irfan, ini pertanyaan untuk Mas Irfan nih tentang harapan ke depan pasca buku ini sudah ditulis, kemudian sudah ada di tangan para pembaca. Harapan dari terbitnya buku ini itu apa sih, Mas? Harapannya ya, kalau dalam konteks perspektif kita sebagai sesama keluarga IMEP, harapannya adalah buku ini jadi salah satu literasi gitu ya, karya literasi bersama yang tentu saja tidak ada di karya yang terakhir, sehingga mudah-mudahan nanti besok lusa ada proyek buku yang lain yang mungkin juga pastinya akan lebih bagus daripada ini. Yang jelas proses tukar pikiran, tukar gagasan, kemudian diskusi yang intens baik luring maupun daring itu bisa senantiasa terjadi. Tapi kalau dalam konteks yang umum di luar dari IMF sendiri, harapan saya sih sebenarnya dari Faith and Pandemic ini, baik bukunya maupun dari podcastnya, kita bisa belajar bahwa sebenarnya fenomena pandemi ini walaupun dia baru bagi kita gitu, tapi bukan hal yang baru bagi sejarah kemanusiaan. Dan di zaman Rasulullah juga sempat ada pandemi, ada wabah gitu ya, yang itu ada juga respon-respon yang dilakukan. Nah, ternyata kemarin dari pandemi ini kita tidak terlalu banyak belajar dari sejarah menghadapi wabah. Ini terkonfirmasi dari Kang Oman juga. Sekarang mungkin kita menganggap bahwa kita merasa tidak akan jadi generasi yang mengalami wabah gitu. Tapi ya mudah-mudahan buku ini jadi semacam lesson learn, bukti dokumentasi kita, bukti cerita kita yang tentu saja kecil dibandingkan dengan jutaan cerita dan jutaan refleksi yang tersebar di luar sana. Tapi mudah-mudahan ini jadi semacam trigger untuk refleksi-refleksi lain, lesson learn yang lain juga untuk dirangkum, dikumpulkan, dan diceritakan kembali, sehingga kita bisa seperti topik di webinar sekarang gitu, reflecting on the past, embracing the future gitu. Kita bisa reflect terhadap apa yang kita hadapi di masa lalu semasa pandemi, dan kita bisa embracing the future gitu, bisa memeluk masa depan yang akan datang dengan jadi pribadi yang stronger gitu. Makanya kalau para kontributor nanti akan yang Australia belum dapat kaos yang tulisannya stronger, itu sebetulnya pesannya adalah harapannya kita setelah ini akan jadi pribadi yang lebih kuat karena kita pernah menghadapi situasi yang sangat kompleks yang tidak mudah. Baik, terima kasih Kang Irfan. Ini kita perlu highlight ya, di masa yang akan datang buku ini akan bisa diceritakan kembali sebagai sebuah pengalaman kemanusiaan yang luar biasa hebat di antara kita semuanya. Terima kasih Kang Irfan. Selanjutnya kita akan bertanya kepada Mbak Zainab Murad. I went to ISRA office like in 2017, and I'm going to ask about how did the pandemic impact your work as an academic mentor at ISRA, considering there might be a downfall as well as a blessing. Yeah, that's a very good question. Alhamdulillah, with the grace of Allah, we were very lucky. It actually enhanced and increased our enrollment numbers. A lot of people had more time to study. So they wanted to fill their lives with something that will enrich them. So ISRA and Charles University, we offer Bachelor and Masters of Islamic Studies. So we had a growing number of new enrollments. As an academic mentor, we had a lot more support available for these people. We had, with Charles University, they offered some counselling services for our students. We were also offered, the ability for them to submit their assessments online, to have one-on-one Zoom sessions with students just to check in and make sure everything was okay. So during the pandemic, there was more follow-up
from the academic mental perspective than outside pandemic, because obviously like a lot of our enrollments are from mothers. So a lot of mothers were homeschooling as well. So it was tricky to be focused on study, focused on the children, focused on the house. So yeah, just trying to provide that support for all our students. And I think it played a really good part in strengthening their purpose for their education as well, because we do deliver Islamic-based courses. They really reflected on the importance of pursuing knowledge, especially when we are limited in terms of moving geographically, we are limited in terms of going to the shops, we are limited in terms of communicating. So education also became a platform to socialize and network with fellow students. So yeah, that's the main way that it did. In terms of community-wise, a lot of our programs, we offer lectures, public lectures to our community members, ongoing community events. So all of those were just transported online. We have Isra Quran Academy, so we teach people Tajweed, and that originally was an on-site program. But now it's completely online, and it was actually more successfully ran online than it was in person. So it allowed us to really explore other avenues and improve the whole online space. As we do live in a globalized world, increase access for people in rural and remote areas. One thing that we do in Melbourne, we used to do pre-pandemic, is we used to have a Sisters Halaqa. It was an on-site one. We'd have maybe 5 people attending. We started running that online weekly. We had over 50 people from all over Australia, sometimes international, join these halaqat. So it gave a lot of access to the global world and even rural and remote areas who they can't move around and come to us. So yeah, I would say that the pandemic was a huge blessing professionally in our organization, as well as personally as individuals. Okay. Thank you very much, Zainab, for very good answers. And it really shows us how the pandemic also bring blessings for us. Thank you so much. Kita akan menuju ke pertanyaan berikutnya kepada Mbak Nyai Inas Suroya. Pertanyaan ini tentang ngaji online nih, Mbak Inas. Kebetulan saya juga secara pribadi menulis tentang ngaji online di buku Fit and Pandemic ini, dan juga menghadirkan program yang Mbak Inas produseri di Ghazali College dan ngaji Ihya bareng dengan Gus Ulil. Pertanyaannya, apa aja nih Mbak Inas yang berubah dari kultur pengajian online, dan bagaimana Mbak Inas merespon perubahan di kultur itu? Terima kasih Gus Romzi. Sebenarnya nggak ada yang berubah ya, karena memang dari awal itu kami sedikit kelas balik ya. Mungkin ada beberapa teman yang bilang, Mas Lulu ini visioner ya. Maksudnya sebelum ada pandemi, sebelum ada orang-orang bikin online, kita sudah ngaji online. Tapi sebenarnya saat itu kita tidak menganggap ngaji online itu akan sebesar sekarang, Mas. Karena waktu itu sebenarnya murni karena kekangenan suami saya, Mas Ulil Absar Abdallah, juga kebetulan juga sebenarnya anggota IMEP juga sebenarnya. Alumni. Jadi dia itu pengen merasakan kembali suasana pengajian di pesantren. Selama bulan Ramadan di pesantren itu kan ngajinya itu bisa dari sahur ke sahur lagi gitu. Jadi pagi, kemudian habis duhur, ada habis asar gitu kan. Nah itu buat orang-orang yang tumbuh besar di pesantren memang kadang-kadang ada semacam kerinduan. Nah suami saya waktu itu tahun 2017 ya Mas Ramzi, itu tanggal Ramadan tahun 2017 itu pengen ngaji Ihya Ulumuddin. Nah jadi dia pengen membaca, kemudian saya diminta mendengarkan. Saya bilang, aduh masa saya dengerin sendirian gitu kan. Nah jadi saya usulkan untuk dibikin supaya
online supaya, maksud saya sederhana sebenarnya, supaya siapa tahu ada yang pengen gabung, jadi saya merasa ada temennya walaupun di dunia maya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang pesertanya makin banyak dan itu menjadi lebih ramai lagi setelah pandemi, di mana kemudian banyak juga teman-teman lain kiai-kiai muda yang ikut menggelar ngaji online ya. Sayangnya saya amati itu beberapa di antaranya tidak istiqomah ya Mas Romli ya. Jadi banyak yang kemudian saya ada beberapa orang yang saya ini kok sekarang udah nggak ngaji ya ini gitu. Jadi saya sendiri kecuali menyimak abah dan suami saya juga sering mengikuti pengajian online yang dari kiai-kiai muda yang lain gitu kan. Saya ada kehilangan gitu. Kalau dari segi kita sih tidak ada perubahan berarti ya. Justru karena belakangan ini karena sudah ada komunitas, istilahnya kita SO ya Mas Romli ya, Santri Online. Nah, Santri Online itu ada komunitas yang mereka pengen membantu saya memperbaiki kualitas. Kan dulu kan kita pakai HP doang Mas Romli, tapi sekarang dengan bantuan para pendampingan oleh Santri Online ini kita berusaha memperbaiki kualitas dan kemudian membuat lembaga yang bernama Ghazalia College gitu. Jadi sekarang tetap dengan ngaji Ihya, tapi kemudian ditambah dengan beberapa kitab lainnya, seperti yang Ramadan ini adalah Faiz Solut Tafriqo, yang tentang gerakan takfiri, dan kemudian juga setiap hari Minggu itu kita menggelar ngaji Ihya, kuliah Ihya tematik. Jadi tidak membaca seperti yang reguler, tapi mengambil tema yang dipilih oleh Mas Ulil. Jadi yang beberapa pertemuan belakangan ini temanya adalah tentang ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan menurut Imam Ghazali itu sudah beberapa pertemuan belum selesai itu Mas. Jadi yang buat teman-teman yang mau menyimak silakan di YouTube Ulil Absar Abdal. Ya sekarang jadi Ghazalia College di YouTube, di Facebook juga bisa. Yang main Twitter juga bisa melalui Space dan itu. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Demikian Mas Romzi. Amin, terima kasih. Saya mengikuti dari dulu di Facebook aja ya Mbak ya, sekarang sudah di multi platform dan alhamdulillah. Saya setuju sekali, kuncinya adalah di konsistensi, di keistiqomahan. Alhamdulillah sekarang Mas Ulil juga sudah mulai mengajar secara offline di kampus-kampus juga kemarin di UGM saya baca komen-komen juga banyak yang berharap di kampusnya masing-masing juga digelar. Kita menunggu perjalanan Ghazalia College di bawah semangat Mbak Admin nih. Mudah-mudahan terus bisa berkontribusi dalam dakwah Islam dan semangat keberagaman ini. Terima kasih Mbak Inas. Selanjutnya terima kasih sekali lagi. Ya, kita akan mengajukan pertanyaan terakhir nih kepada Mas Nasim Zireka. Okay, Brother Nasim. We can now see that the religious services are now sometimes also delivered online, and there are so many online religious services. And you are also involved in religious service in the community. How do you reflect on the struggle during the early time of the pandemic and on the new normal today? And also, can you briefly explain about this online religious services, please? Sure. Alhamdulillah Rabbil Alameen. When I look at it now, I'm always in that reflection phase that, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala chose me to do that job. And my job is very basic, but it's also a rewarding job. So I do the live recording on the Rahma Mosque Facebook page. So I'm one of the admin, and I do the live recording for the khutbah, Friday khutbah. I do the live recording for the Wednesday night classes for Sheikh Azam. I do the live recording, if there's a Mawlid or there's an event by Ahbab al-Mustafa, which is a Nasheed group. So to have that little job, some people think I get paid for it. I actually don't get paid for it.
It's a volunteer job. I do it purely because I love it and for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So during the pandemic, obviously, the mosque was closed. And because it was closed, like the Sheikh Azam and the committee, we had a discussion. We wanted to do something so people can still be connected spiritually to the house of Allah subhanahu wa ta'ala, to the mosque. So what we would do, only a few people were able to enter the mosque. I was one of them, so I was very lucky. And we would record Sheikh Azam either giving a talk, or, a few of Ahbab al-Mustafa would be there doing a little mawlid, and I would record it so people get to watch it at home and enjoy it from their home, even though they can't attend. Obviously, many people missed being physically in the mosque, praying in the mosque, but watching a segment, whether watching a talk, watching a mawlid, whether watching Eid prayer, Laylatul Qadr, online, gave people a sense of belonging. People were able to connect, they were able to watch, and they were able to enjoy it in their home with their with their husbands or with their wives and with their children. So they were able to enjoy it at home with their family and talk to their family about what's happening. So reflecting on it now, even though in Sydney we're out of the pandemic, I can't help but to always get my phone, put it on the stand, and go live during Ramadan, whether it would be the pre-Isha talk, so the talk before Adhan al-Isha, which is usually in English for the youth and for people who don't understand Arabic very well. And then there's a small talk between the 4th and the 5th Rak'ah in Taraweeh, usually for Sheikh Azam. And then, sometimes we have like a little mawlid after Witr prayer, so that, straight away I get my phone and I go live on Facebook for people who are either in isolation or people who are sick and can't attend the mosque, are still enjoying and making the most of the month of Ramadan, and they're able to connect to the masjid from their houses, just from the small screen. Okay. Okay, thank you, Nasim, for the explanation. Terima kasih juga kepada seluruh para pembicara yang sudah memberikan tanggapannya soal tulisannya dalam buku, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Ada satu chat di kolom chat yang akan saya bacakan. Ini dari Kiai Imam Nafi, dan ini kesannya juga saya bacakan sedikit kesan ya, katanya, bahwa judul Faith and Pandemic secara sekilas seperti menarungkan antara Tuhan dan virus gitu ya, seperti membenturkan antara Tuhan dan virus, walaupun di lapangan kesan tersebut juga dirasakan bahwa bahkan sekarang terjadi perang antara Tuhan dan virus. Hal ini tentu bergantung pada pendekatan yang digunakan dalam menjelaskan dua variabel tersebut. Apakah pendekatan konflik, dialog, atau integrasi? Ini diminta untuk mohon responnya oleh Pak Imam, jadi saya sekaligus memohon kepada Mas Irfan untuk memberikan respon terhadap pertanyaan dari Pak Kiai Haji Imam Nafi, juga sekaligus memberikan closing statement dari program Faith and Pandemic ini. Silahkan. Oke, baik, terima kasih Gus Pamji, terima kasih Pak Kiai Imam atas pertanyaannya dan kesannya. Saya setuju bahwa setelah baca tadi pertanyaan dari Pak Yai, bahwa ketika Faith and Pandemic disandingkan, memang ada kesan seolah-olah judul ini membenturkan antara Tuhan dan virus gitu, antara keyakinan dan keagamaan.
Walaupun intensi awalnya adalah judul Faith and Pandemic ini mencoba untuk menangkap hubungan saling pengaruh dan mempengaruhi antara faith dan religiosity dengan pandemi, dengan cara kita untuk survive terhadap pandemi tadi, baik levelnya individu maupun yang sifatnya komunal. Dan saya juga setuju bahwa ketika proyek ini berjalan, ketika kami mulai melihat gitu ya, proses dialektika itu memang ada kesan pertentangan gitu, tidak hanya antara pandemi dengan keberagamaan, tapi juga sains dengan keberagamaan. Dan saya kira itu juga memotret gejala penguatan konservatisme beragama di Indonesia juga. Nah, cuman memang karena buku ini didesain awal untuk jadi ruang bercerita, jadi memang tidak ada pendekatan yang sifatnya ilmiah yang diharuskan untuk digunakan oleh setiap peserta atau setiap partisipan, setiap kontributor. Jadi setiap kontributor bercerita pengalamannya sendiri. Ada yang sangat storytelling sekali, menceritakan pengalamannya kena COVID atau pengalaman keluarganya kena COVID, atau pengalaman mengasuh keluarga yang harus belajar online anaknya gitu, yang disabilitas juga ada yang juga bercerita soal pernikahan jarak jauh via Zoom juga karena ada pandemi, ada yang kemudian ada yang sifatnya refleksi yang kritis gitu, misalkan soal vaksin yang ada kemungkinan kecenderungan untuk dimonopoli oleh sebagian kalangan misalkan. Kemudian ada yang bercerita soal teologi fatalis beberapa aliran dalam Islam dan seterusnya. Ini memang akhirnya jadinya kayak gado-gado gitu ya, kayak campur aduk banyak banget gitu ada di situ. Nah sehingga kemarin sebetulnya ketika di tengah proyek ini kami sendiri kepikiran gitu untuk melanjutkan program ini jika masih diberi kepercayaan oleh AGS, kemungkinannya jadi ada dua. Yang pertama, membuat versi ilmiahnya dengan mengerucutkan topiknya ke dalam subtopik yang kami anggap paling memungkinkan untuk ditulis secara ilmiah. Terus atau yang kedua adalah kami akan buat semacam kayak video dokumentari pengalaman dari para alumni IMEP, tapi mungkin karena ini ada 42 nanti akan dikerucutkan juga gitu. Jadi ada yang sifatnya sangat storytelling yang semangatnya adalah untuk menangkap kemampuan kita bertahan dan bagaimana agama jadi kekuatan gitu dalam proses kita surviving COVID ini. Atau yang kedua tadi yang sifatnya kita melakukan penelitian riset secara ilmiah sehingga hasilnya bisa dijurnalkan. Itu paling nanti insya Allah saya kirim ke Pak Yai untuk dibaca. Segala masukan akan kami terima untuk nanti juga sebagai bagian dari reporting saya, pertanggungjawaban saya ke AGS gitu. Sebagai closing statement-nya, karena tadi Gus Romji sudah langsung nonton closing statement, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak, terutama untuk para narasumber, Gus Romji yang sudah jadi host juga, terus IMEP, Pak Rowan, Bu Brina, dan semua tim termasuk di Podcastren atas kerjasamanya, bantuannya untuk mengerjakan proyek ini. Ini proyek pertama saya yang lumayan menguras energi lahir batin karena ternyata butuh waktu lebih panjang daripada yang dikira. Tapi hari ini saya senang sekali, saya gembira sekali, bersyukur sekali karena proyek ini akan selesai, bukunya sudah di-launching dan mudah-mudahan dengan segala keterbatasan, dengan segala dinamikanya bisa membawa manfaat yang besar, khususnya bagi silaturahmi dan kolaborasi intensif antara sesama alumni IMEP, baik yang di Indonesia maupun di Australia. Itu saja mungkin Gus Romji. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan saya percaya buku ini tentu saja akan menjadi sebuah amal jariah dari kita semuanya. Amin. Karena segala kebaikan-kebaikan kalau masih dibaca, dipelajari, dan diambil kebaikan dari dalamnya, kebaikan-kebaikan itu juga akan kembali kepada kita. Terima kasih Kang Irfan. Kita berada di penghujung acara. Tentu saja sebelum ke penghujung acara akan ada kuis yang dibawakan oleh Mbak Nurul nih. Kuis ini saya nggak tahu door prize-nya isinya apa, jadi saya persilahkan saja Mbak Nurul untuk kemudian on screen dan
membawakan kuis itu. Silakan. Kita belum bisa dengar suaranya Mbak Nurul ya? Ya. Oh, sorry. Terima kasih, Gus Romzi. Sudah terdengar suara saya? Sudah, Mbak Nurul. Oke, baik. Terima kasih. Ya, teman-teman, silahkan bergabung di kuis Kahoot. Pertanyaannya sangat mudah dan hanya 6 pertanyaan. Dari 64 audiens, baru 70 ya. Kita tunggu ya sampai agak banyak karena hadiahnya sangat luar biasa. Tentu saja teman-teman akan mendapatkan buku Faith and Pandemic yang tentu saja gratis ongkir, nanti ditanggung oleh Kang Irfan yang punya project ya. Ya udah 14 orang ya. Mari kita akan masih menunggu. Silakan siapapun boleh bergabung ya, baik tim maupun nanti akan ada juaranya, mungkin 5 tertinggi ya skornya itu akan mendapatkan buku Faith and Pandemic dengan gratis ongkir. Masih ada yang terus bergabung. Kita coba tunggu sampai 5. Oke. Baik. Ya, kita mulai ya. Berapakah jumlah? Oke, 42 kontributor. Wah, ternyata masih banyak yang keliru ya. Tidak apa-apa, masih ada kesempatan lain. Oke, pertanyaan pertama. Kayaknya Uniria nih tertinggi. Wah, oke. Question. Penny Williams. Wah, banyak nih. Siapa nih? Wah, Parawan naik ke atas. Uniria bertahan ya di posisi pertama. Tidak ada yang mengalahkan kecuali Internet Connection. Oke, jablang lain. Ini kayaknya Gus Romzi calon berikutnya nih. Oke. Wah, Uniria ini kayaknya. Oke. Kapan pertama kali Indonesia mengkonfirmasi kasus COVID? Ada 6 orang, siapa yang tertinggi?
tinggi? Apakah masih Uniria? Wow. Baik. Pertanyaan kelima. Oke. Wah, ternyata banyak yang mengenal ya. Brother Nasim Zereka, betul sekali. Oke, Uniria bertahan, tidak mau kalah ini. Oke, pertanyaan terakhir, yang bukan topik utama buku PTN. Itu jawabannya adalah A. Dan mari kita lihat. Selamat buat terima kasih sudah bergabung di kuis Faith and Pandemic. Saya kembalikan ke Gus Romzi bagi penerima juara 3 besar ya. Silakan untuk menghubungi Kang Irfan atau mohon kepada tim untuk memberikan kontak personnya di chat room supaya nanti menghubungi untuk mendapatkan buku Faith and Pandemic atau hadiah lainnya dari Kang Irfan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Gus Romzi. Terima kasih. Selamat saya sampaikan kepada Uniria mendapatkan buku Faith and Pandemic ya. Ini Uniria pasti jawabannya benar semua karena sangat mengenal. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita sudah berada di penghujung acara dan saya secara pribadi sangat berbahagia dengan gelaran acara ini sebagai bagian dari penulis juga. Sangat berharap bahwa buku ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, untuk orang-orang di sekitar kita juga, sebagaimana semangat dalam buku ini yang dicatat oleh Mas Irfan tadi, Kang Irfan Sarhindi, bahwa buku ini harus embracing the future. Di masa depan buku ini juga mudah-mudahan bisa menjadi rujukan untuk kajian-kajian terkait dengan pandemi dan keberagamaan, juga spiritualitas orang-orang. Nah, saya mau ucapkan terima kasih khususnya kepada pihak-pihak yang sudah terlibat. Ada 42 kontributor esai dalam buku ini, saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Ada pembicara-pembicara di podcast, kemudian Duta Besar Australia untuk Indonesia, Duta Besar Indonesia untuk Australia. Terima kasih untuk para fasilitator dan pembicara, juga para penerjemah. Ada Pak Rowan Gold, ada Ibu Brina Rafferty Brown, ada Pak Kang Irfan Sarhindi, ada Mas Yanwardi Syukur, ada Mbak Ina Suraya, Brother Nasim Zereka, Sister Zainab Murad, juga interpreter luar biasa kita semuanya, Kak Waude Surya Dharma. Terima kasih sudah bekerja keras, tentu saja dengan gaya bicara saya yang mungkin agak cepat dan pembicara-pembicara yang lain. Juga untuk tim-tim di belakang layar, ada Kak Nurul, ada Kak Ulfa, ada Kak Rivaldi, dan Kak Vina Sundari. Terima kasih banyak untuk segala kontribusinya dalam kegiatan ini. Sekali lagi, there's always silver lining on every cloud. Selalu ada kebaikan dalam permasalahan yang kita hadapi. Mari kita belajar dari COVID-19 dan saksikan video ini sebagai video terakhir dalam acara kita. Gus Romzi, saya boleh iklan sebentar sebelum penutupan? Silakan. Mohon maaf memotong acara, tapi dalam sekitar 1 bulan lagi akan kita buka pendaftaran untuk program IMAP 2022. Untuk sementara belum ada link langsung untuk pendaftaran, tapi sudah ada link, kita buatkan formulir expression of interest. Jadi kalau sudah ingin masuk ke mailing list untuk diberitahu kalau sudah terbuka pendaftaran, silakan diklik link yang sudah kita masukkan ke chat.
dan kita akan kontak. Atau mungkin hanya ingin bertanya atau ingin mengkontak kita, silakan bisa lewat link itu. Terima kasih banyak, Gus Romzi. Terima kasih, Pak Rowan. Kita juga di Forum Alumni IMAP siap menjadi mentor untuk teman-teman mendaftar. Di pengalaman tahun lalu kita banyak membantu teman-teman untuk mendaftar. Jadi dipersilahkan buat teman-teman semuanya untuk bisa mendaftarkan diri di IMAP 2022. Silakan video terakhir. Baik, terima kasih banyak pemutaran videonya. Ini saya rasa acara IMAP dengan video paling banyak dan kualitas video sangat luar biasa, bagus-bagus sekali. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu sehat dan bisa menikmati hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan sukacita sebelum datang hari raya, dan kemudian kita akan merindukan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Saya Romzi Ahmad mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, dan mengucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza kepada seluruh teman-teman semuanya. Siaran ulangnya ada di YouTube, silahkan dibuka di YouTube-nya Forum Alumni IMAP. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa dalam 1 bulan pendaftaran IMAP 2022 akan dibuka. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi kita bertemu dengan tokoh-tokoh muda Indonesia yang mau berkontribusi secara aktif dalam peningkatan kualitas keberagamaan masyarakat Indonesia dan hubungannya dengan Australia. Terima kasih. Saya bisa tutup. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.